Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pagi mengharapkan pagi. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Firman Tuhan hari ini merupakan suatu kerinduan oleh pemazmur untuk dekat dengan Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan, untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doanya, di dalam keluh kesahnya, di dalam menyatukan diri dengan Tuhan, sehingga dia memperoleh damai sejahtera seperti yang selama ini dia alami. Sehingga dia sangat rindu untuk datang kepada Tuhan. Kenapa pada perkataan ini dia sangat merindukan? Karena memang pada saat itu begitu sulit untuk datang kepada Tuhan, begitu sulit untuk menjumpai Tuhan. Penghalangnya adalah dosa. Pemazmur di ayat 1 dan seterusnya mengakui bahwa dirinya berdosa. Dalam keberdosaannya ini, dia tahu tidak bisa menjumpai Tuhan dalam keberdosaan, dalam kenajisan, sehingga dia betul-betul menderita. Dia betul-betul merasakan kesulitan, kesusahan karena tidak memperoleh kedamaian jiwa dan juga senantiasa tidak memperoleh kesejahteraan dalam rohnya, sehingga bergelora, sehingga gelisah, dan hidupnya penuh dengan keraguan-raguan dan ketakutan. Maka dia mengatakan sangat rindu datang kepada Tuhan, sebesar rindunya seorang pengawal kota berjaga-jaga tengah malam yang sangat merindukan datangnya pagi. Maka seberapa besarkah kerinduan yang dia inginkan, dia nyatakan, yaitu sangat besar sekali menjumpai Tuhan. Demikian juga kalau kita hayati dalam kehidupan kita, seberapa besarkah kerinduan kita untuk menjumpai Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Seberapa besar? Takutnya setiap kita menganggap bahwa hari-hari dan kehidupan kita tanpa Tuhan pun saya bisa melakukannya. Kalau saya bekerja, tanpa Tuhan pun saya dapat gaji. Ketika saya melakukan perjalanan yang jauh, tanpa Tuhan pun saya bisa melaluinya karena saya ahli dalam transportasi. Maka hal tersebut adalah satu kesombongan yang lambat laun membuat kita ragu akan penyertaan Tuhan, sehingga kita meniadakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, pemazmur sudah menyatakan bahwa sesungguhnya hanya dekat dengan Allah saja dirinya tenang. Ketika dia mengalami suatu ketakutan yang besar karena dosa, dia sangat rindu datang kepada Tuhan, maka momen ini dinyatakan dalam nyanyian, dalam mazmur, dengan kerinduan yang sangat menjumpai Tuhan. Kalau di zaman perjanjian lama, setiap orang yang berdosa tidak bisa menjumpai Tuhan.
Setiap orang yang tidak berdamai dengan saudaranya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia harus selesaikan dulu, dia harus membuat semuanya itu clear, maka segera datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, tidak mungkin yang najis datang kepada kekudusan dan kesucian. Maka itu, setiap kita, mari refleksi diri, renungkan diri, siapa diri kita, untuk bisa memahami bahwa di hadapan Tuhan hendaknya kita senantiasa rendah hati dan menjaga sikap, sehingga hidup kita tetap kudus, sekudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, mari bersama rindulah datang kepada Tuhan. Rindu yang sangat besar datang kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita memperoleh hikmat. Di dalam Tuhan kita memperoleh kedamaian. Di dalam Tuhan ada sukacita. Meskipun tantangan kehidupan, rintangan ada menghalangi kehidupan kita sehari-hari, yakinlah ketika datang kepada Tuhan, terbuka pikiran kita, karena tenang untuk memilah-milah mana masalah-masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang menjadi prioritas, mana yang lebih besar, sehingga bisa diatasi dengan baik, dan mengakui semua itu berasal dari hikmat Tuhan saja. Nah, oleh karena itu, puji Tuhan, gereja kita sudah beberapa waktu ini sudah menyediakan bagi kita renungan harian. Renungan harian ini adalah satu alat bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Namun, terkadang kita salah memahami setiap renungan-renungan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Terkadang orang hanya sifatnya menonton saja, menyaksikan saja, menyelidiki saja, mencari kesalahan-kesalahan. Waduh, ini dasinya Amang Pendeta kok miring. Begitu ya. Waduh, kok ini rambutnya itu kurang disisir. Terkadang banyak orang hanya menonton dan mencari kelemahan-kelemahan yang ada. Tapi sesungguhnya roh awal, semangat awal untuk membuat renungan demi renungan ini adalah menjadi alat bantu bagi kita datang kepada Tuhan di ibadah harian kita kepada Tuhan. Ya, setiap hari kita harus beribadah kepada Tuhan. Maka renungan ini menjadi alat bantu. Yang pertama dalam ibadah harian pribadi kita ataupun keluarga, yang pertama kita lakukan saat teduh. Ya, saat teduh. Ketika kita meneduhkan diri, keluar daripada kekalutan diri, maka masuklah dalam ibadah kita dengan keteduhan dan bernyanyi minimal satu ayat untuk menghantarkan kita ke hadirat Tuhan. Setelah bernyanyi satu ayat, mari kita masuk ke dalam renungan yang menyampaikan penjelasan firman Tuhan, menjadi bekal kita satu harian penuh dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan penjelasan firman Tuhan, maka kita aminkan itu dalam kehidupan kita dan katakan, amin, benar Tuhan, dan berdoa secara pribadi, menyatakan, mampukan dan kuatkanlah saya untuk melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Setelah itu selesai dan lakukan aktivitas kita sehari-hari dengan bekal kebersamaan dengan Tuhan. Pemazmur begitu sulitnya datang kepada Tuhan ketika dia berdosa. Kita yang adalah orang-orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah ditebus melalui darahnya sekali untuk selamanya, maka kita sudah dikuduskan. Datanglah kepada Tuhan. Jangan kita hambat diri kita, jangan kita hambat roh kita yang ingin datang kepada Tuhan karena kemalasan kita, ya, karena egonya kita, karena kesombongan kita. Datanglah kepada Tuhan dalam ibadah kita, dan dengan alat bantu dari renungan-renungan yang sudah disampaikan, dengan kerendahan hati, lakukan firman itu di dalam kekuatan Tuhan setiap hari. Dan itu menjadi kekuatan kita semua
untuk bertahan di tengah-tengah kehidupan ini. Maka itu, rindu serindu-rindunya lah datang kepada Tuhan, supaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan kita alami itu dalam setiap aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk berbahagia. Amin.